Kiai. Kami hanya membangun peta jalan. Tapi mendatangi gedung dengan spanduk seperti itu merusak NU. NU itu lembaga institusional untuk nilai, untuk moral, bukan untuk politik praktis. Leadernya justru transaksional. Ya, itu nanti kalau sudah nampak, kamu akan demo di gedung istana lembaga legislatif, di pengadilan. Kalau kasus Haji di pengadilan. Kalau pansus Haji nanti ada yang terlibat pengurus NU, ini akan lebih marah, akan lebih malu kita. Silakan di pengadilan, bukan di gedung PBNU. Di pengadilan, bukan di gedung PBNU. Makanya PBNU legislatif, ada lembaga pengadilan. Bukan dalam hal di rumah ini sendiri. Harus menyampaikan, ya kan, mendukung pansus Haji agar keadilan sosial dan rasa keadilan seluruh warga didorong. Kamu ikut-ikutan FPI itu mazhabnya Habib Rizik itu, gedung PBNU kamu datangi. FPI, saya tidak kenal. Tidak FPI, tapi terinfluence oleh ideologi FPI, oleh Hadramautism, oleh Ba'alwi. Itu ada justifikasi yang tidak benar. Itu adalah tidak benar. Tapi nyata di depan mata saya menggeruduk PBNU yang tidak pas untuk digeruduk. Kalau ada sesuatu yang salah secara personal, melanggar kemanusiaan, di pengadilan, di lembaga legislatif, datangi untuk gedung DPR, datangi itu istana presiden. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pasca Gus Solihin atau Kang Solihin melakukan gerakan massa demonstrasi di depan gedung pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU beberapa waktu yang lalu, pasca itu Kang Solihin dipertemukan dengan Kiai Ubaidillah oleh Kang Yusuf di salah satu channel YouTube-nya secara daring. Ada suasana menarik dalam diskusi itu, yakni Kang Solihin mendesak Gus Yahya Khalil Stakuf sebagai Ketua Umum PBNU periode sekarang dengan Sekjen PBNU Gus Saifullah Yusuf memundurkan diri dari struktural PBNU, dalam artian mengusung adanya suatu isu MLB, Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama. Tetapi Kiai Ubaidillah tidak sependapat dengan statement dan langkah yang ditempuh oleh Kang Solihin dengan melakukan demo karena itu dianggap menggeruduk rumah sendiri. Ketika ada warga NU kemudian datang berdemonstrasi di gedung PBNU, itu dianggap sebagai menggeruduk rumah sendiri. Nah, seperti apa keseruan percekcokan Kang Solihin dengan Kiai Ubaidillah? Mari kita simak teman-teman diskusinya dalam video berikut ini. Dan konflik itu adalah konflik yang masih tataran keluarga, konflik antara kakak adik. Tadi saya tunjukkan ini foto umroh bersamanya. Oh, ini Cak Imin sama Gus Yahya ini pakai pakaian Islam ini. Ya, dari awal Pak Kiai, saya juga dari awal mengucapkan selamat pertama kader NU Jawa Barat saya, ke Gus Yahya itu saya. Jadi nggak ada masalah. Itu kan pertama. Sekarang ini Anda tidak strategis. Karena ketika Gus Yahya harus mundur dari PBNU, kita kelabakan. Ada gerakan yang memang harus Gus Yahya yang mimpin. Transaksional. Menjelang nggak paham dampak mundurnya Gus Yahya dari PBNU, kalau memang gerakan Anda berhasil, itu bahayanya luar biasa. Persoalan mundur tidak mundur bukan urusan saya Pak Kiai, urusan struktur. Tapi ini adalah bangunan otokritik. Gus Yahya harus jangan transaksional. Harusnya ide dan gagasan. Tapi yang kritik kamu itu kritik Ba'alawi. Jujur saja agak terbuka saya. Kritik kamu itu kritik Ba'alawi, FPI. Itu mazhabnya FPI, mazhabnya Ba'alwi, bukan mazhabnya NU. Ada skenario besar yang akan memanfaatkan kamu untuk menurunkan Gus Yahya. Kamu nggak tahu kulit dalamnya, yang tahu pemahamnya yang kulit luar. Ya monggo, itu terpengaruh oleh FPI dan oleh Ba'alwi. Tidak ada hak. Yang paling menarik isu yang kamu bawa justru isu pembelokan sejarah. Kiai, boleh yang mengeluarkan itu adalah Gus Yahya. Gus Yahya sudah di luar jalur
keputusan muktamar. Itu aja, saya tidak lebih daripada itu. Tapi mendatangi PBNU dengan spanduk-spanduk yang besar itu meruntuhkan marwah PBNU sebagai gedung Istana para Kiai. Saya hanya memberikan itu gaya FPI, gaya Ba'alwi. Itu Ba'alwi, FPI, saya paham itu. Oke, baik. Saya ideologis Gus Dur, cuman pernah kuliah di Jogja. Ideologis FPI kamu, ideologis Ba'alwi kamu. Enggak lah. Ya, oke. Ubed, ya udah kasih kesempatan bangun itu bukan berarti otomatis MLB, itu haknya pengurus Pak Kiai. Kami hanya membangun peta jalan. Tapi mendatangi gedung dengan spanduk seperti itu merusak NU. NU itu lembaga institusional untuk nilai, untuk moral, bukan untuk politik praktis. Leadernya justru transaksional. Ya, itu nanti kalau sudah nampak, kamu akan demo di gedung Istana Lembaga Legislatif, di pengadilan. Kalau kasus Haji di pengadilan. Kalau pansus Haji nanti ada yang terlibat pengurus NU, ini akan lebih marah, akan lebih malu kita. Silakan di pengadilan, bukan di gedung PBNU. Di pengadilan, bukan di gedung PBNU. Makanya ada PBNU legislatif, ada lembaga pengadilan. Bukan dalam hal di rumah ini sendiri. Harus menyampaikan, ya kan, mendukung pansus Haji agar keadilan sosial dan rasa keadilan seluruh warga didorong. Kamu ikut-ikutan FPI itu mazhabnya Habib Rizik itu, gedung PBNU kamu datangi. FPI, saya tidak kenal. Habib tidak FPI, tapi terinfluence oleh ideologi FPI, oleh Hadramautism, oleh Ba'alwi. Itu ada justifikasi yang tidak benar. Itu adalah tapi tidak benar. Nyata di depan mata saya menggeruduk PBNU yang tidak pas untuk digeruduk. Kalau ada sesuatu yang salah secara personal, melanggar kemanusiaan, di pengadilan, di lembaga legislatif, datangi untuk gedung DPR, datangi itu Istana Presiden. Ya, kasus Jombang PBNU tidak ada dialog. Baik, sebentar, saya break dulu sebentar. Saya kasih waktu dulu, oke, ya. Saya kasih waktu dulu, udah. Sekarang apa? Saya sudah tahu maksudnya Ki Ubed terhadap kritik ke Kang Solihin bahwa Kang Solihin tidak pas untuk demo di PBNU. Saya kasih waktu ke Kang Solihin. Silakan, jangan disela dulu. Baik. Speakernya Solihin. Ya, saya menghargai, menghormati pendapatnya Kiai, tafsir Pak Kiai, tapi juga saya punya pendapat lain. Dan ketika Pak Kiai menganggap saya Ba'alawi, itu salah besar. Saya FPI, saya salah besar. Saya tidak mengenal itu. Ya, saya tidak mengenal itu salah besar. Jangan membangun framing yang memponis sepihak, itu tidak benar. Nah, persoalan etika dalam konteks penyampaian, ingat, kita ini bukan pengurus, ya. Kita ini warga kultural. Nah, untuk menyampaikan kan tidak mungkin, ya, harus menyampaikan dengan apa, pendekatan dengan ruang terbuka, karena ada beberapa persoalan-persoalan NU yang secara terbuka dipertontonkan dengan melanggar keputusan-keputusan organisasi. Nah, seperti saya juga punya data, punya fakta, insya Allah akan kami sampaikan, ya, akan kami tindak lanjuti, bukan hanya fiktif, ya, terkait dengan inkonsistensi sikap politik leader PBNU dalam hal ini adalah terlalu cenderung politik praktis kepada pemerintah, sikap kritisnya tidak ada, bahkan cenderung transaksional, tidak mengedepankan tata nilai keumatan, pendidikan, dan keadilan sosial, yang itu menjadi cita-cita yang sebenarnya sebagai organisasi sosial keagamaan. Itu saya kira. Jadi mohon dicabut itu. Saya tidak pernah mengenal FPI, tidak pernah ikut, dan saya tidak Ba'alawi. Itu patut untuk dicabut kata-kata itu. Itu tidak benar Pak Kiai. Mohon maaf. Saya tidak akan pernah mencabut. Kamu FPI, kamu Ba'alawi. Masa rumahnya sendiri digeruduk? Kalau ada pelanggaran secara personal, itu di pengadilan, Mas. Itu di lembaga legislatif. Geruduk itu gedung DPR. Ya. Masa rumahnya sendiri digeruduk dengan seperti itu? Kalau kamu mengatasnamakan NU, itu sudah terinfluen oleh FPI, oleh Ba'alawi kamu.
Apalagi Ya, kamu tahu, semua publik tahu bagaimana gerakan Gus Yahya secara lembut ingin betul-betul menjaga marwah NU dari komunitas dalam tanda kutip yang ingin merusak NU dan membelokkan sejarah. Saya juga punya bukti, akan saya buktikan bahwa Gus Yahya telah transaksional. Saya punya alat buktinya. Nanti saya tunjukkan. Buktikan kalau itu melanggar kemanusiaan di pengadilan, di lembaga legislatif. Ya, sudah Bukan di jelas. PBNU. Pemecatan 5 kader Nahdlatul Ulama. Jelas itu tidak adil, Pak Kiai. Ajukan ke pengadilan kalau itu melanggar kemanusiaan, bukan di gedung PBNU. Wahai anak muda, tidak adil. Sementara Gus Yahya sendiri melaksanakan itu. lakukan di pengadilan kalau melanggar kemanusiaan, bukan di gedung PBNU. Ya, kita kan dalam rangka dialog dulu. Dalam rangka Dialog bahwa spanduk seperti itu tidak dialog, saudara. Itu ya, baik. Itu Ba'alwi. Ya, ya, baik. Menyatakan baik. Indonesia, Anda FPI, Anda Ba'alwi. Saya adalah seorang santri yang terinspirasi dengan ajaran Gus Dur. Titik. Persoalan panjenengan mempersepsikan itu monggo. Tapi yang jelas saya bukan Ba'alawi dan saya bukan FPI. Baik, pemirsa pada Suka TV ini rupanya podcast malam ini begitu dinamis dan saya kira ini luar biasa ini. Beda persepsi antara Kang Solihin dengan Ki Ubed tentang demo dan tentang persepsi tentang Gus Yahya dan Gus Ipul. Saya kira ya itulah sebuah perbedaan. Tidak bisa dipaksakan bagaimana persepsi Kang Solihin dan juga Ki Ubed. Satu-satunya seperti yang dikatakan teringat oleh siapa Aisyikap, antara PBNU dengan PKB seperti rel kereta api saja. Salah. Keduanya sama-sama jalan, tetapi memang tidak bisa untuk saling tumpang tindih atau saling intervensi. Berjalan sesuai dengan relnya. Saya kira seperti itu. Ini Polinggo dulu. Polinggo ini kita udah 1,5 jam untuk diskusi ya. Tapi saya kira tidak akan selesai ini. Seperti balas pantun antara Gus Yahya dan Gus Imin. Saya kira tidak akan selesai dalam 1-2 hari atau dalam waktu dekat. Baik, Dr. Soleh, mungkin Anda bisa memberikan sebuah closing statement. Speaker Anda. Saya memahami dinamika yang terjadi yang belakangan ini, baik pansus PKB maupun isu MLB maupun demonya Kang Solihin, itu bagian dari dinamika bahwa NU PKB itu sangat-sangat seksi. Artinya kita tidak khawatir dengan distribusi kader, tidak khawatir dengan sirkulasi elit, kita tidak akan khawatir akan lost generation seperti yang terjadi di syarikat Islam maupun di Jamaah Al-Islamiyahnya Al-Maududi. Itu pertama. Yang kedua, ya ini semua memang harus kalau pinjam istilahnya Ki Ubaidillah tadi, ini harus dikonstruksi begitu rupa yang sesuai dengan nilai kenahdiyinan agar tidak melebar kemana-mana, agar pemaknaan terhadap al-ahdu bil jadidil aslah itu tidak kemudian sifatnya destruktif atau sarkas ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ya ini kritik atau apalah namanya, tujuannya adalah quality control pada para elit-elit kita, pada para zu'ama kita, pada pemimpin kita, baik yang di Keramat Raya maupun di Raden Saleh, bahwa mereka itu hakikatnya adalah memikul tanggung jawab yang kita titipkan kepada mereka. Jadi apapun suara-suara publik itu harus didengar, suara-suara kontrol-kontrol publik itu juga harus diapresiasi. Demikian, terima kasih Mas Yusuf. Tentu pendapat dari keduanya, Kang Solihin dengan Kiai Ubaidillah, itu dapat diterima akal sehat, tetapi ini juga menjadi catatan, perlu adanya otokritik terhadap laju perjalanan kepengurusan PBNU, meskipun kalau meminjam bahasanya Kiai Ubaidillah tadi adalah rumah kita bersama. Tetapi juga meskipun kita mau melakukan kritik, itu harus sigap terhadap kemungkinan di luar yang akan menunggangi para pendemo. Artinya jangan sampai ketika melakukan kritik, demonstrasi,
itu justru dimanfaatkan oleh orang lain dengan tujuan menghancurkan PBNU sendiri. Nah, itu saja teman-teman. Kalau ada ingin disampaikan, silakan tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.